Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat puasa dari rumah. Baiklah, hari ini di kajian Ramadan sangat jelas kita akan membahas tentang ada bergaul dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya saya diutus, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, pada siapa kita kiblat tentang belajar akhlak, itu ke akhlak Rasulullah. Kenapa kita harus belajar akhlak? Karena kita manusia, yaitu manusia makhluk sosial, yang mana tidak bisa hidup sendirian, harus beriringan dengan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting buat kita untuk mengetahui bagaimana tata cara pergaulan yang baik. Supaya apa? Kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain agar hidup dengan bahagia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pergaulan. Pergaulan yaitu pergaulan adalah kegiatan manusia untuk membaur dan berinteraksi satu sama lainnya. Karena setiap hari kita berinteraksi di sekolah, di masyarakat, selalu ada interaksi dengan orang lain. Dan interaksi itu menimbulkan apa? Pergaulan. Kita kenal dengan A, kenal dengan B, kenal dengan C. Nah, dengan itu tanpa kita dasari dengan akhlak yang baik, maka tidak ada atau tidak akan terjadinya pergaulan yang harmonis. Kemudian, apa itu pergaulan dalam Islam? Pergaulan yang dilandasi dengan hukum syariat Islam, di mana diatur di dalamnya cara bersikap yang baik terhadap yang lebih tua, teman sebaya, lebih muda, dan lawan jenis. Jadi saat kita bergaul dengan yang lebih tua, dengan diri kita yang lebih muda atau lawan jenis dan teman sebaya itu berbeda, harus tahu perbedaannya. Kemudian mengapa Islam mengatur pergaulan? Karena agama Islam mengatur semua aspek kehidupan termasuk dalam pergaulan. Islam memberikan aturan atau norma yang mengatur supaya terbentuk tatanan kehidupan bermasyarakat dan berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat di atas, Allah menciptakan laki-laki dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu berarti apa tujuannya? Untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Dengan perbedaan ini, perbedaan karakter, perbedaan sifat, nah kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan kita menghargai perbedaan tersebut, maka timbullah atau muncullah persaudaraan yang harmonis. Seperti sabda Rasulullah, bagaimana pergaulan dalam Islam itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyamdur ahadukum man yukhalidu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka lihatlah seseorang itu dari siapa dia berteman. Jadi maksud dari hadis di atas yaitu yang pertama, pergaulan merupakan cermin diri sendiri. Jadi saat kita ingin mengetahui seseorang atau akhlak seseorang, kita lihat dulu di mana dia bergaul, dengan siapa dia bergaul. Maka tidak lain akhlaknya tidak jauh berbeda dengan teman bergaulnya itu. Kemudian memilih teman yang baik adalah suatu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena apa? Teman itu nanti yang akan membawa kita nanti ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Apabila seseorang biasa berkumpul dengan orang yang hobi berbuat keburukan, maka kurang lebih dia seperti itu. Begitupun dengan sebaliknya, orang yang rajin atau orang yang sering berkumpul dengan orang yang rajin mengaji, maka dia juga tidak jauh seperti itu. Minimal manfaat yang didapat dari duduk bersama dari orang saleh atau orang-orang yang
ahli zikir, yaitu menjaga seseorang dari perbuatan jelek, kemungkaran, dan maksiat. Karena di dalam persahabatan itu atau dalam perkumpulan itu, dalam pertemanan itu atau dalam pergaulan tersebut saling menjaga, karena persahabatan itu saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Gitu. Jadi anak-anak harus jeli, harus pintar memilih teman atau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian, bagaimana agar kita atau adab kita untuk bergaul dengan teman sebaya? Yang pertama, mengucap salam saat anak-anak berpapasan dengan teman di suatu tempat, maka ucapkan salam. Jangan hai, tapi assalamualaikum, salam yang baik. Kemudian saling menasihati. Nah, saling menasihati dalam kebaikan. Saat kita melihat teman kita melakukan kesalahan, bukan memarahi, tapi kita menasihatinya dengan baik. Supaya apa? Supaya teman kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak baik. Kemudian saling tolong menolong. Nah, karena manusia itu makhluk sosial, kita harus saling tolong menolong tanpa mengharap imbalan. Jadi kita harus ikhlas dalam menolong teman-teman kita. Kemudian saling memaafkan. Nah, ini yang saling memaafkan ini kita juga jangan gengsi untuk meminta maaf. Karena apa? Orang yang meminta maaf terlebih dahulu bukan berarti dia orang yang kelas, tapi dia orang yang lebih terbuka hatinya, bahwasanya berlarut-larut dalam masalah itu juga akan mengganggu segala sesuatu atau segala aktivitas yang dia kerjakan. Jadi dia menyudahi, mengikhlaskan perbuatan temannya lakukan kepada dia. Kemudian saling menghormati. Nah, saling menghormati ini juga bisa saat teman kita berbeda pendapat dengan kita, maka kita harus menghormati pendapatnya. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Kemudian memanggil dengan nama yang baik, ya. Memperhatikan teman saat berbicara dan tidak berdebat. Jadi saat teman kita berbicara, maka hendaknya kita harus mendengarkannya dengan seksama. Jangan dipotong. Saat teman kita sudah selesai, baru kita kasih tanggapan atau kita kasih saran dan hal lain sebagainya. Kemudian menjaga rahasia. Mungkin ada beberapa teman kita yang suka cerita, karena memang setiap kita itu butuh teman untuk mendengarkan. Nah, saat teman kita berbagi rahasia, maka hendaknya kita juga harus menjaga rahasianya. Jangan sampai saat kita ada crash atau ada masalah dengan teman kita, akhirnya kita membuka rahasia. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus menjaga rahasia teman kita itu. Kemudian saat teman kita sakit atau mungkin saat teman kita dalam keadaan sedih, kita harus tetap menghiburnya. Jangan meninggalkannya. Kemudian bagaimana bergaul dengan orang yang lebih muda atau adik kita atau orang lain yang usianya di bawah kita. Yang pertama, memberi nasihat dengan bijak. Dengan bijak itu apa? Kita juga yang memberi nasihat harus melaksanakan. Jangan kita memberi nasihat tapi justru kita tidak melaksanakannya. Kemudian mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang. Karena sesama yang lebih kecil harus lebih sayang, ke orang yang lebih tua menghormati. Yang terakhir yaitu memberi teladan yang baik. Kita harus memberikan suri teladan yang baik untuk adik-adik kita. Jadi jangan sampai kita memberi contoh yang buruk, karena nanti adik kita akan mengikuti dan akhirnya kita juga mendapatkan dosa jariahnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita harus bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, kakak, dengan orang tua atau orang yang di sekeliling kita yang memang umurnya lebih tua dari kita. Saat berjumpa kita mengucap salam. Nah, saat ingin berjalan di depannya, maka kita sedikit membungkukkan badan seperti yang ada di gambar ya. Kita membuka badan, tidak berjalan tegak, tapi agak membungkukkan badan. Yang kedua, berlaku dan bertutur kata. Berlaku dengan baik, bertutur kata yang baik. Jangan membentak atau berkata-kata kasar. Kemudian yang selanjutnya, saat salim atau saat berjabat tangan itu tidak dikenakan ke jidat, tapi ke hidung, seperti itu. Itu ya. Kemudian mendahulukan yang tua. Misalkan kita bertemu orang yang lebih tua daripada kita, misalkan kakek-kakek atau nenek-nenek yang dalam transportasi, kita sudah mendapatkan tempat duduk dan beliau belum mendapatkan tempat duduk, maka kita bisa mempersilahkan yang lebih tua untuk memperoleh tempat duduk kita. Itu salah satunya. Kemudian menolak
dengan halus perintah yang buruk. Misalkan orang tua kita memerintah suatu hal yang buruk, maka kita bisa menolaknya dengan halus, tidak dengan membentak-bentak. Menolaknya dengan halus, maaf ya, ini dalam agama tidak dibenarkan seperti itu. Bisa dengan kata-kata yang halus. Kemudian memenuhi panggilan orang tua, misalkan, Adi, tolong mama belikan cabai di toko. Nah, kita bisa menjawab dengan iya bu atau iya umi. Jangan dijawab dengan kata-kata yang kasar, seperti kalau yang mengumpat dan lain sebagainya. Pokoknya setiap orang tua memanggil kita, maka kita segera memenuhi panggilan tersebut. Kemudian menghormati dengan ikhlas. Kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan menyayangi yang lebih muda daripada kita. Dan yang terakhir mendoakannya, ya, mendoakan lebih keluarga kita supaya Allah senantiasa menjaga mereka dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir, bagaimana adab kita bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini mungkin masih banyak sekali di antara anak-anak yang belum paham atau masih minim pengetahuan bagaimana harus bersikap dengan lawan jenis. Yang pernah menjaga pandangan, hindari untuk bertatap mata terlalu lama. Menutup aurat. Nah, menutup aurat laki-laki pusar sampai ke lutut. Untuk yang perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Jadi untuk anak-anak laki-laki yang masih keluar rumah menggunakan celana di atas lutut, nah bisa memperbaiki pakaiannya. Untuk anak-anak perempuan juga yang di sekolah sudah pakai jilbab dan saat di rumah lepas jilbab, nah bisa diperbaiki. Mulai sekarang keluar rumah, toko, mau ke pasar, menggunakan jilbab sama seperti saat kalian pergi ke sekolah menggunakan jilbab. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang tegas, tidak mendayu. Mendayu itu seperti kemayu, nggak boleh kemayu. Saat bicara dengan laki-laki harus tegas seperti itu. Kemudian tidak boleh berkholwat. Berkholwat itu berdua-duaan. Nah, berdua-duaan di suatu ruangan tanpa ada orang lain itu mohon dihindari, tidak boleh. Karena apa? Itu nanti menjerumus atau akan timbul fitnah. Kemudian beristilat. Beristilat itu campur antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebaiknya saat ada perkumpulan itu ada hijab. Kalau tidak ada hijab, setidaknya dipisah perempuan sebelah sini atau laki-laki sebelah sini. Biar tidak apa? Biar tidak istilah. Dari perbuatan, segala perbuatan yang menjerumus ke arah zina. Oke, ada salah satu cerita yang benar-benar kita harus mengikuti akhlak Rasulullah, yaitu saat Rasulullah itu memuliakan para sahabatnya. Jadi suatu ketika Abu Hurairah berkumpul dengan para sahabat Nabi di rumah sahabat Nabi, dan saat itu mereka dalam keadaan lapar. Kemudian saat keadaan lapar dan Nabi tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Ternyata tibalah seseorang memberi susu kambing saat itu satu tempat. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk membagikan kepada sahabatnya. Kemudian Abu Hurairah, kalau kita bagikan ke sahabat, nanti kita tidak kebagian ya Rasul. Tidak apa-apa, silahkan bagikan dulu ke para sahabatnya, ke para sahabat. Akhirnya Abu Hurairah memberikan ke sahabat, dan akhirnya sahabat satu persatu meminum susu kambing tersebut. Dan apa yang terjadi saat tiba di Abu Hurairah, saat Abu Hurairah memegang gelas, susu tersebut tidak berkurang sama sekali, padahal yang minum sudah banyak sekali. Nah, disitu karomanya atau mukjizat seorang nabi, karena Rasul sudah memuliakan para sahabatnya, maka Allah membantu tadi. Seperti yang kita ketahui, Rasul itu menggembala kambing. Jadi Rasul itu sangat senang saat melihat kambingnya itu kenyang dengan makanannya. Setelah kambingnya kenyang, baru Rasul memikirkan dirinya sendiri. Itulah akhlak Rasul. Beliau mendahulukan orang lain dulu, baru yang sendiri. Jadi kita juga harus bahagia melihat orang lain bahagia. Jangan sampai saat kita tahu teman bahagia, tapi kita timbul rasa dengki, rasa iri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan dalam pergaulan kita menggunakan tolong, maaf, dan terima kasih. Karena saat kita minta tolong dengan tolong ambilkan itu dan langsung tunjuk orangnya itu berbeda. Kalau kita awalnya dengan kata tolong itu lebih
yang dimintai sama orang tuh lebih enak menjalankannya. Dan apabila kita kasih pada orang yang membantu kita, nah itu juga orang yang mendapat seperti apresiasi meskipun hanya dengan kata terima kasih. Jadi anak-anak jangan lelah untuk berbuat kebaikan dalam hal pergaulan. Kedepannya juga anak-anak juga harus lebih selektif mana teman yang bisa membawa kita ke arah kebaikan dan mana yang harus kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.